Apa? Hai. 5 orang penyelam terjebak di dalam pipa minyak bawah laut, tidak diselamatkan dan dibiarkan hingga 4 diantaranya meninggal dunia. Bagaimana cerita selengkapnya? Mari kita bahas. Kembali lagi di Kopi Hitam episode 3 dengan saya Jovi. Sebelum menonton video ini sampai selesai, jangan lupa pastikan ada kopi hitam di samping Anda. Supaya menyala. 5 orang penyelam bernama Faisal Kurban, Kazim Ali, Rizky Nagasar, Yusuf Henry, dan Christopher adalah penyelam berpengalaman yang bekerja pada perusahaan kontraktor LMCS atau Land and Marine Contracting Service Limited. Mereka sudah terbiasa melakukan penyelaman di bawah laut untuk melakukan perawatan rutin pada saluran pipa, dan sudah bertahun-tahun mereka melakukannya. Namun, pengalaman dan lamanya mereka bekerja di bidang tersebut tidak menjamin bahwa kecelakaan maut tak menimpa mereka. Pada bulan Februari tahun 2022, perusahaan kontraktor di mana kelima orang penyelam ini bekerja menerima proyek perbaikan pipa saluran minyak di bawah laut milik perusahaan Paria Fuel Trading Company di Pointe Pierre di Trinidad Barat. LMCS memerintahkan Christopher dan kawan-kawan untuk terjun langsung mengerjakan proyek tersebut. Pada tanggal 25 Februari 2022, Christopher dan kawan-kawan memulai pekerjaannya. Jaringan pipa di bawah laut itu diketahui berdiameter 90 cm dengan struktur jaringan pipa berbentuk U dan membentang sepanjang 400 meter dari pantai ke tempat berlabuhnya kapal. Ujung pipa sebelah kanan disebut dengan Bird 5 yang berfungsi sebagai penyalur terakhir minyak ke kapal. Sementara ujung pipa sebelah kiri disebut dengan Bird 6 berfungsi sebagai pipa penerima minyak yang akan disalurkan. Kondisi kedua ujung pipa ini sudah dalam keadaan tertutup karena saluran pipa itu tidak lagi digunakan. Supaya Chris dan rekan-rekannya dapat memeriksa kerusakan pipa secara langsung, maka mereka terlebih dahulu membuat sebuah ruangan di dalam laut. Alat yang mereka gunakan untuk membuat ruang itu disebut dengan hyperbaric chamber. Cara kerja alat ini adalah memompa air keluar dari ruang chamber dengan tekanan udara dari kompresor, sehingga tercipta sebuah ruangan di dalam air guna mempermudah pekerja untuk memperbaiki kebocoran. Dengan cara ini pula, air tidak akan bisa masuk meski di bawahnya berlubang. Namun hal itu juga membuat udara di ruangan chamber bertekanan tinggi. Sederhananya seperti ini, kita memasukkan gayung dengan posisi terbalik ke dalam bak air. Air tidak akan bisa masuk ke dalam gayung meski di bawahnya terbuka. Itu disebabkan karena ada tekanan udara di dalam gayung, menahan air untuk tidak masuk. Sebaliknya, jika gayung posisinya dikembalikan, maka akan tercipta gelembung yang cukup besar. Cuman dalam kasus ini sedikit berbeda. Oke, lanjut. Usai alat itu membentuk ruangan kosong, Chris dan rekan-rekannya lalu berenang ke dalam laut dan memasuki ruangan chamber itu. Saat berada di dalam ruangan itu, mereka lalu membuka alat penyelam mereka untuk mempermudah gerak kerja mereka. Karena mungkin lupa bawa kunci Inggris, Chris lalu meminta salah satu rekannya kembali ke tempat untuk mengambil kunci Inggris supaya bisa membuka baut penutup Bird 6 yang sudah ditutup sebelumnya. Kemudian, rekan Chris kembali membawa kunci tersebut lalu menyerahkannya kepada Chris. Chris lalu membuka mur penutup pipa dan seketika mereka semua tersedot dan berputar-putar masuk ke dalam pipa. Bahkan, air yang sebelumnya tertahan dari tekanan udara juga ikut masuk ke dalam pipa. Kenapa mereka bisa tersedot ke dalam? Ilustrasinya seperti ini. Udara di dalam pipa itu memiliki tekanan udara yang cukup rendah, sementara tekanan udara di dalam ruangan chamber sangat tinggi. Ketika penutup pipanya dibuka, udara dengan tekanan tinggi dari chamber itu otomatis akan mengisi ruang udara yang bertekanan rendah di dalam pipa. Akhirnya, Chris dan rekan-rekannya pun terjebak ke dalam pipa yang berisi campuran air laut dan minyak.
Terjebak ke dalam pipa tanpa pencahayaan dengan ruangan yang sempit, beruntung di dalam pipa itu terdapat sedikit celah udara yang tidak terisi air, sehingga mereka dapat sedikit bernafas. Kamera GoPro yang mereka gunakan untuk menyelam tidak merekam visual apapun di dalam pipa, selain merekam percakapan mereka. Ketika kondisi mereka terkendali, Chris memanggil rekannya satu persatu untuk memastikan posisi mereka dan memastikan mereka masih selamat. Mereka satu sama lain saling berteriak menjawab panggilan Chris. Sayangnya, salah satu di antara mereka yang bernama Faisal mengalami patah kaki akibat benturan dinding pipa dan lainnya mengalami cedera. Oh Yusuf, how long you have to walk before you meet Faizi? You and Faizi was together all the time? Who else with you? Can't for you? Right there where? Can't everything alright with you? No. Any limbs break? Your leg, alright. Faiz, anything happen to you? Apa? Yusuf, anything happen to you? Yeah, boy. What happened? Alright. Kondisi di dalam sangat sesak, apalagi air laut dan minyak bercampur sehingga menimbulkan mata mereka perih dan pernapasan mereka terganggu. Hal itu juga terdengar dari pernapasan para penyelam yang cukup berat dan seperti kesulitan bernapas. Chris meyakinkan rekan-rekannya bahwa mereka bisa keluar dari pipa itu. Meski dia juga bingung harus berbuat apa. Tidak ada peralatan selam dan pandangan pun gelap gulita. Apalagi dia juga tidak mengetahui arah pipa Bird 6 dan pipa Bird 5. Jika Chris salah mengambil arah dan berenang ke pipa Bird 5 yang masih tertutup, maka Chris akan mati tenggelam. Jadi satu-satunya pilihan jalan keluar adalah pipa Bird 6. Rekan-rekan Chris selalu meyakinkan Chris bahwa arah Bird 6 berada di hadapannya. Dari arahan rekan-rekannya itu, Chris dan Faisal yang kebetulan tepat di belakang Chris lalu merangkak dan berenang ke arah Bird 6. Saat berenang, Chris dan Faisal kehabisan nafas. Beruntung mereka menemukan lagi ruang udara. Sementara tiga lainnya menunggu di posisi awal menunggu pertolongan. Beberapa kali merangkak dan berenang, Chris dan Faisal selalu menemukan ruang udara. Namun karena sudah kelelahan dan belum juga menemukan sudut pipa, apalagi kondisi pandangan gelap gulita, sesak dan mata perih, keduanya mulai frustasi. Chris dan Faisal mulai ragu melanjutkan misinya. Apalagi Chris masih dibayang-bayangi apakah arah yang mereka ambil adalah salah. Hal ini semakin mengganggu psikis Chris dan Faisal untuk menemukan jalan keluar menuju pipa Bird 6. Namun beberapa detik kemudian Chris menemukan 2 tabung oksigen dari alat selam yang mereka gunakan sebelumnya. Harapan Chris untuk keluar dari pipa tersebut akhirnya bangkit. Sayangnya kedua oksigen yang dia temukan itu hanya bertahan selama 1 jam. Chris selalu bertanya kepada Faisal apakah dia akan ikut menyelam bersamanya. Namun karena Faisal menyadari bahwa kakinya patah dan tidak sanggup berenang lagi, dia meminta Chris seorang diri untuk mencari jalan keluar. Faisal juga meminta kepada Chris jika sudah sampai ke permukaan, mohon untuk segera mengirim pertolongan. Chris pun berjanji akan mengeluarkan mereka dan melanjutkan misinya. Chris selalu merangkak dan berenang sendiri meninggalkan Faisal untuk mencari jalan keluar. Kondisi pipa yang dipenuhi air bercampur minyak membuat Chris kesulitan berenang. Untuk mencapai Bird 6, Chris menghabiskan waktu selama 3 jam dan menghabiskan kedua tabung oksigen tersebut. Mendekati permukaan pipa Bird 6, Chris melihat tidak semua ujung pipa tertutup air dan mulai melihat cahaya. Chris mengaku saat melihat cahaya tersebut dia merasa seperti melihat harapan. Karena dinding pipa sangat licin dan tidak melihat seorang pun di atas, Chris selalu meminta pertolongan dengan berteriak sambil memukul pipa terus-menerus. Seseorang pun datang melemparkan rantai dan menarik Chris keluar dari pipa. Setelah diselamatkan, Chris memohon kepada penyelamat yang berada di atas kapal untuk menyelamatkan rekan-rekan mereka yang masih terjebak di dalam pipa yang sedang menunggu pertolongan. Namun sayangnya tim penyelamat malah membawa Chris ke rumah sakit San Fernando untuk diobati. Karena memang saat itu Chris mengalami cedera di lengannya akibat benturan pipa.
Bahkan setelah di rumah sakit pun, Chris masih memohon dan meminta agar teman-temannya diselamatkan. Sayangnya penyelamatan itu tidak dilakukan sampai keempat rekannya itu, Faisal Qurban, Yusuf Henry, Kazim Ali, dan Rizky Nagasar semuanya meninggal dunia. Kabar itu pun menyebar ke seluruh kota. Setelah 3 hari dalam kecemasan, jasad Kazim Ali, Yusuf Henry, Faisal Qurban akhirnya ditemukan pada tanggal 28 Februari. Sementara jasad Rizky Nagasar ditemukan pada tanggal 3 Maret, 6 hari setelah insiden. Di dalam persidangan, pihak perusahaan Paria Fuel Trading Company membela dirinya dengan mengatakan tidak melakukan penyelamatan untuk mencegah terjadinya lebih banyak korban. Apalagi, menurut mereka tidak ada jaminan bahwa para penyelam masih hidup. Padahal saat itu, penyelam independen menawarkan diri untuk melakukan penyelamatan, namun perusahaan itu menolak. Bahkan, anak dari salah satu penyelam, yaitu Michael Qurban, bersedia menyelam untuk menyelamatkan ayahnya, tapi tetap tidak diizinkan perusahaan. Colin Piper, manajer perusahaan, bersaksi bahwa keputusan mereka tidak melakukan penyelamatan sudah tepat. Dia tidak ingin mempertaruhkan lebih banyak nyawa untuk masuk ke dalam pipa. Dia mengatakan seluruh skenario kejadian naas itu tidak sesederhana yang digambarkan oleh para pengacara korban. Seolah-olah yang diperlukan hanyalah mengirim seseorang menyelam untuk menarik orang-orang itu keluar dengan tali. And therefore, I had no choice but to say, stop. We need to assess. We need to understand what is going on. So I took that decision. As difficult as that decision was. Bahkan perusahaan tersebut beranggapan mereka tidak memiliki tanggung jawab hukum untuk menyelamatkan keempat penyelam itu. Mereka menegaskan bahwa satu-satunya kewajiban perusahaan hanyalah mendukung tindakan penyelamatan yang dilakukan LMCS bagi para karyawannya. Namun pengacara korban membantah kesaksian perusahaan itu yang mengatakan bahwa tidak ada jaminan korban masih hidup. Dia mengatakan hasil otopsi dari jasad korban ditemukan bahwa para penyelam masih hidup selama 48 jam atau 2 hari setelah insiden terjadi. Apalagi para saksi melaporkan masih mendengar suara ketukan di sepanjang jalur pipa sehari setelah insiden. Intinya, perusahaan minyak Paria Fuel Trading Company ini membuat segala macam alasan untuk melepaskan tanggung jawab mereka dan menyalahkan perusahaan kontraktor LMCS untuk bertanggung jawab. Sementara, Chris dalam kesaksiannya berkata bahwa kondisi di dalam pipa itu seperti mimpi buruk. Mata terasa perih, pemandangan gelap gulita, tubuhnya terasa nyeri. Di dalam pipa tersebut tidak ada bunyi apapun selain bunyi merangkak dan suara kesakitan. Dia melanjutkan bahwa rekan-rekannya lah yang telah memberitahu arah yang benar untuk menuju berth 6. Jika tidak, dia tidak akan pernah bisa keluar dari pipa itu dalam keadaan hidup. Dia mengatakan ketika sudah keluar dari pipa itu, dirinya juga sudah memohon kepada orang-orang untuk menyelamatkan mereka. Namun sayangnya dia malah dilarikan ke rumah sakit. Sambil menangis, Chris mengatakan jika saja dia tahu rekan-rekannya tidak akan diselamatkan, dia tidak akan mau dibawa ke rumah sakit dan memilih mengambil tabung oksigen baru dan kembali menyelam masuk ke dalam pipa. Dia juga mengaku menjadi trauma setiap melihat laut dan terbayang-bayang dengan kondisi rekan-rekannya. Di sisi lain, para ahli juga sependapat bahwa keempat penyelam itu bisa diselamatkan jika saja perusahaan minyak tersebut mengizinkannya. Dari perdebatan sengit di persidangan pada bulan November 2023, laporan Komisi Penyelidikan Trinidad dan Tobago menyimpulkan bahwa perusahaan minyak Paria Fuel Trading Company dan perusahaan kontraktor LMCS bersalah atas kelalaian berat, dan merekomendasikan agar penuntut umum mendakwa Paria Fuel Trading Company dengan tuntutan pembunuhan korporat dan membayar kompensasi $5 juta untuk semua keluarga korban. Sayangnya hingga setahun lebih rekomendasi itu belum juga diputuskan. Bahkan keluarga korban masih menuntut kompensasi dari perusahaan minyak tersebut hingga sekarang. Berkaca dalam kasus ini, apa pelajaran penting yang bisa kita ambil? Komen di bawah ya. Terima kasih semuanya.